I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Farita dengan NIM F1E222039 dari kelas R001 Prodi Teknik Elektro. Di video kali ini kita akan membahas aplikasi turunan yang terpenting, yaitu menggambar sketsa grafik fungsi polinom. Jadi tujuan kita adalah untuk mencari kemonotonan, kecekungan, titik belok, nilai ekstrim minimum, dan nilai ekstrim maksimum. Semua akan kita cari untuk mendapatkan informasi pada saat mensketsa gambar. Dan untuk fungsi yang akan kita bahas di video kali ini adalah fungsi polinom atau suku banyak. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu suku banyak ataupun polinom? Ada apa, Pak? Kamu nanya? Saya bertanya, Pak. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. I love you. Jangan begitu ya lain kali. The fuck, man. Sepertinya teman-teman tidak tahu ya. Sini, aku kasih tahu ya. Suku banyak atau polinom adalah suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan ataupun pengurangan satu suku ataupun lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Pun contoh soal yang akan kita bahas adalah polinom derajat 3. Fungsinya apa ya? Oke, aku kasih tahu ya. Fungsi yang akan kita contohkan adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 9x dikurang 1. Untuk menggambar sketsa ini sangatlah tidak mungkin jika kita menggunakan pointers atau memasukkan titiknya satu persatu. Kenapa? Karena gambarnya nanti akan kurang bagus dari segi akurasi. Kemudian nanti kita akan mengabaikan beberapa hal seperti kecekungannya, kemonotonannya. Maka untuk menggambar fungsi seperti ini perlu dicari beberapa informasi. Langsung saja pada poin pertama kita akan membahas tentang titik potong. Titik yang dibutuhkan bisa titik potong terhadap sumbu X ataupun titik potong terhadap sumbu Y. Namun kali ini kita hanya akan mencari titik potong terhadap sumbu X saja, karena untuk mencari titik potong terhadap sumbu Y fungsinya harus dibuat sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan titik potong terhadap sumbu Y, kita juga harus mencari faktornya, harus mencari akarnya, dan tentunya ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena itu, di sini kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X saja. Jadi, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, maka kita akan buat X-nya sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapatkan nilainya, yaitu F0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurang 6 dikali 0 pangkat 2 ditambah 9 dikali 0 dikurang 1. Jadi titik potong hasilnya adalah 1. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 0,1. Informasi kedua yang harus kita cari adalah kemonotonan dan nilai ekstrim. Untuk kemonotonan, fx akan monoton naik ketika turunan pertamanya yaitu f aksen x lebih dari 0. Sementara turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9 lebih dari 0. Dan ini adalah pertidaksamaan, kemudian kita bagi dengan 3 agar memudahkan. Sehingga hasilnya adalah fx sama dengan x
pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan tersebut kita pecahkan menjadi x dikurang 3 dikali x dikurang 1. Sehingga kita dapat menemukan titik pemecahnya, yaitu x sama dengan 1 dan 3. Selanjutnya kita gambar di sini 1 dan 3. Lakukan uji titik, nanti akan diperoleh hasilnya positif, negatif, positif. Jadi di sini fx monoton naik, kita lihat tandanya positif untuk monoton naik. Jadi min tak hingga sampai 1 gabung dengan 3 sampai tak hingga. Kemudian fx juga monoton turun pada selang 1 sampai 3. Tanpa kita sadari, ketika kita mencari kemonotonannya, di sini kita juga memperoleh titik stasionernya, yaitu x sama dengan 3 dan x sama dengan 1. Tinggal kita tentukan apakah di titik x sama dengan 1 dan x sama dengan 3 akan tercapai nilai maksimum ataupun minimumnya. Di sini kita bisa langsung lihat untuk pelaksanaan uji coba turunan pertama, yaitu F1. Karena di sini positif kemudian negatif, maka kurvanya naik kemudian turun. Maka F1 ini adalah nilai maksimum lokal sementara. Selanjutnya di F3, kurvanya awalnya turun kemudian naik, maka akan tercapai nilai minimum lokal. Untuk lebih lengkapnya, kita akan cari nilainya dengan cara substitusi fungsi f yang ada pada soal. Nah, di sini jadi fungsi f-nya saja, bukan fungsi turunannya, yaitu f1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 9 kali 1 dikurang 1, maka didapatkan hasilnya adalah 3. Kemudian kita masukkan untuk F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 6 dikali 3 pangkat 2 ditambah 9 dikali 3 dikurang 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Jadi titiknya adalah 1,3 dan 3,1. Selanjutnya kita bahas untuk kecekungannya. Fx cekung ke atas ketika turunan kedua lebih dari atau besar dari 0. Nah, sementara turunan keduanya adalah 6x dikurang 12 lebih dari 0. Jadi kesimpulannya fx cekung ke atas pada bidang 2 sampai tak hingga dan fx cekung ke bawah pada selang negatif tak hingga sampai 2. Kemudian terakhir yang akan kita cari adalah menentukan titik belok. Nah, untuk titik belok ini terjadi ketika nilai turunan keduanya sama dengan 0. Nah, turunan keduanya adalah 6x dikurang 12 sama dengan 0, sehingga kita peroleh x sama dengan 2. Kemudian kita akan cari nilai f2-nya, sehingga nilai f2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 9 dikali 2 dikurang 1, maka kita dapatkan hasilnya adalah 1. Jadi titik beloknya adalah 2,1. Dari informasi yang sudah kita cari, dapat kita rangkum untuk memudahkan kita dalam mensketsa gambar ataupun mensketsa grafik. Tetapi ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Misalnya, ada titik potong, kemudian ada juga selang.
yang dimana kedua hal ini memiliki penulisan yang hampir sama. Jadi, untuk seperti ini misalkan 1,3. Nah, ini adalah selang ya. Kemudian, ketika kita sedang berbicara mengenai kemonotonan dan juga kecekungan, sementara untuk yang di atas ada 1,3 juga. Ini bukan selang, melainkan titiknya titik maksimum lokal. Jadi harus bisa dibedakan mana titik dan mana selang karena penulisannya hampir sama. Di sini kita punya koordinat X dan Y. Kemudian kita tambahkan 2 garis bantu. Tetapi garis bantu di sini opsional ya. Jadi jika teman-teman tidak memerlukan garis bantu ini, bisa mengabaikannya. Kita mulai dengan cara mengaplikasikan titik potongnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah 0,-1. Kemudian titik ekstrim maksimum 1,3, titik ekstrim minimum lokal 3,1, dan titik beloknya adalah 2,1. Jadi di sini ada 4 titik yang nantinya akan dilalui oleh grafik fungsi. Grafik fungsi fx untuk informasi monoton dan cekungnya, di sini kita gunakan 2 garis bantu yang sebelumnya, yaitu monoton dan kecengkungan. Untuk garis bantu yang atas itu untuk monoton, dan untuk garis bantu di bawah yaitu untuk informasi kecekungan. Nah, untuk monotonnya kita bisa lihat monoton naik pada negatif tak hingga sampai dengan 1. Kemudian 3 sampai tak hingga. Jadi dari negatif tak hingga sampai 1 ini kurvanya naik. Kemudian 1 sampai 3 turun. Kemudian 3 sampai 1 naik. Untuk kecekungannya, cekung ke atas kepada 2 sampai tak hingga. Jadi dari 2 ke kanan, cekung ke atas, dan sisanya cekung ke bawah. Cara menggambar grafiknya adalah kita gambar dari kiri ke kanan. Kita mulai dari titik pertama yang akan dilalui oleh grafik fungsi, yaitu titik 0,1. Kita lihat informasi di bawah bahwa untuk mencapai titik 0,-1 ini kurvanya adalah naik dan cekung ke bawah. Artinya naik berarti kurva ini datang dari arah bawah ke atas. Kalau monotonnya turun, artinya datang dari arah atas ke bawah. Kemudian, titik berikutnya yang akan kita lalui adalah titik 1,3. Nah, untuk melalui titik 1,3, maka monoton yang akan kita lalui adalah monoton naik dan cekung ke bawah. Artinya, kita lanjutkan ke atas kurvanya yang sebelumnya. Jadi semakin tinggi dan semakin naik dan cekung ke bawah. Selanjutnya untuk mencapai titik 2,1 kurvanya turun dan cekung ke bawah. Kemudian kita lanjut kepada titik selanjutnya untuk mencapai titik 3,-1 kurvanya turun akan tetapi cekung ke atas. Dan seperti yang kita ketahui juga ya, bahwa di sini juga merupakan titik belok. Kemudian yang terakhir kurvanya naik kemudian cekung ke atas dan ujung-ujungnya diberi tanda panah. Mengapa diberi tanda panah? Ya, karena diberi tanda panah itu sama dengan halnya grafik ini masih terus turun dan juga grafik ini masih terus naik di sisi kanan. Oke, baiklah teman-teman.
Nah, jadi seperti ini kurva untuk fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 9x dikurang 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.